Iemenitas foram hasteadas a bordo. A AFP não pôde verificar de forma independente. Pasukan Yaman Houthi mengumumkan telah meluncurkan drone dan rudal balistik dengan jangkauan hingga 2.000 km. Serangan itu dilakukan selesai Houthi berhasil membaca kapal milik Israel Galaxy Leader. Adapun serangan besar itu menyasar beberapa objek vital hingga markas dari Zionis. Kabar ini disampaikan oleh anggota Biro Politik Gerakan Ansarullah di Yaman, Ali Al-Kahum, pada Senin 20 November. Ia menegaskan bahwa pembajakan kapal Israel di Laut Merah merupakan bagian dari deklarasi partisipasi Yaman dalam operasi Badai Al-Aqsa Hamas. Al-Kahum juga mengatakan kelanjutan operasi Yaman yakni dengan drone dan rudal balistik dengan jangkauan hingga 2.000 km. Serangan itu pun diklaim berhasil mencapai sasaran yakni vital, ekonomi, dan militer milik Zionis. Al-Kahum juga menegaskan bahwa operasi ini akan terus berlanjut hingga kemenangan bagi Palestina dan Gaza. Mereka juga mengharapkan kehancuran Israel sebagai akibat dari perluasan operasi. Pejabat Yaman itu menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berpangku tangan menyaksikan agresi Zionis terhadap rakyat Palestina. Diketahui sebelumnya, media militer Yaman merilis video saat angkatan bersenjata Yaman menangkap kapal Israel di Laut Merah. Bahkan, bendera Yaman dan Palestina pun dikibarkan seusai mereka berhasil merebut kapal tersebut. Pasukan Yaman Houthi merilis video detik-detik saat membaca kapal milik Israel di Laut Merah pada Senin 20 November. Dalam video itu terlihat bahwa pasukan Houthi mengenakan ikat kepala, bergambar foto dari Abu Ubaidah yang merupakan juru bicara Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Hal itu tampak dari video yang dirilis Brigade Al-Qassam di Telegram resminya yang berdurasi hampir 4 menit. Rekaman itu memperlihatkan bagaimana angkatan bersenjata Yaman mulai membaca kapal Israel. Helikopter Yaman yang bergambar bendera Yaman dan Palestina itu turun di kapal tersebut. Secara diam-diam pasukan Houthi menuju ke tempat nahkoda. Saat hendak memasuki ruangan itu terlihat pasukan Houthi mengenakan ikat kepala bergambar bendera Palestina. Kemudian ada wajah dari Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam. Setelahnya, pasukan Houthi pun melumpuhkan para awak yang ada di kapal tersebut yang diketahui berjumlah 25 orang. Selesai berhasil merebut kapal itu, pasukan Houthi pun meneriakkan takbir di dalam kapal. Kemudian terlihat lewat rekaman di udara, tampak dua bendera yakni bendera Yaman dan Palestina berkibar di kapal Galaxy Leader. Diketahui bahwa Abu Ubaidah merupakan juru bicara Al-Qassam yang selama ini melaporkan situasi dan kondisi terkini yang terkait dengan perang melawan Israel. Selain itu, nama Abu Ubaidah pun merupakan nama samaran dari juru bicara pasukan Hamas tersebut. Şu. ايوه جبت فلاش الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك
Perang Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sampai memasuki hari ke-45. Terkait dengan perang ini, mantan Kepala Sinbad Badan Intelijen Dalam Negeri Israel, Ami Ayalon, menyebut negaranya tak akan bisa menang melawan Hamas dengan cara militer. Dikutip dari The Philadelphia Inquirer pada Selasa 21 November, menurut Ayalon, Hamas bukan sekedar kemampuan militer. Ia menyebut Hamas adalah gerakan ideologi yang menjadi tumpuan harapan rakyat Palestina yang telah mengalami kekecewaan atas proses perdamaian selama ini. Ayalon yang telah mempelajari soal Hamas secara bertahun-tahun percaya bahwa ideologi militan Palestina itu telah memenangkan banyak perhatian di Gaza. Sebab Hamas dinilai merupakan satu-satunya organisasi yang memperjuangkan kebebasan Palestina dan mengakhiri Israel. Sebaliknya, kurangnya simpati yang dimiliki oleh Israel maka secara praktis akan menjamin kegagalan perang bagi Zionis. Ayalon lantas mengatakan satu-satunya cara untuk mengalahkan ideologi yakni dengan menghadirkan ideologi baru. Diketahui hingga kini perang Hamas dan Israel terus berlanjut sejak 7 Oktober. Israel memberikan serangan besar-besaran di jalur Gaza sebagai serangan balasan terhadap Hamas. Bahkan karena konflik ini banyak negara yang memutuskan hubungan dengan Israel sebab gempuran yang dilakukan Israel di jalur Gaza dianggap sebagai kejahatan perang. Massa pro-Palestina kembali menggelar unjuk rasa di depan kedutaan besar Israel yang ada di Los Angeles baru-baru ini. Demo itu ricuh karena aksi brutal yang dilakukan oleh massa. Ratusan warga itu bahkan nekat sampai membanjiri depan kantor kedutaan dengan jasad palsu. Dari video yang beredar, terlihat massa melumuri kaca-kaca di kantor tersebut menggunakan cairan merah menyerupai darah. Terlihat pula jasad palsu yang ditata dan memenuhi area di depan kantor tersebut. Di jasad itu tertulis juga nama-nama yang diduga korban yang ada di jalur Gaza. Bahkan terlihat massa yang tampak bertahan di lokasi unjuk rasa hingga malam hari. Adapun akibat demonstrasi tersebut membuat lalu lintas padat dengan bendera Palestina yang dikibarkan. Sebelumnya, demo serupa telah terjadi pada 14 Oktober lalu. Ribuan pengunjuk rasa memadati kantor kedutaan Israel. Mereka mengutuk pemboman yang sedang berlangsung di Gaza. Massa pun membawa poster bertuliskan "Bebaskan Palestina dan akhiri pendudukan". Hubungan antara Israel dan Amerika Serikat kini disebut-sebut mulai renggang, sebab serangan demi serangan yang dilancarkan Israel ke jalur Gaza justru semakin membuat Amerika Serikat frustasi. Bahkan dikabarkan pula, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak lagi sependapat. Dikutip dari Al Arabiya, para pejabat Amerika Serikat semakin frustasi terhadap militer dan kepemimpinan Israel atas penargetan warga sipil di Gaza. Sumber yang mengetahui diskusi antara pejabat Amerika dan Israel menyoroti komentar Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang baru-baru ini. Dalam komentar tersebut diketahui bahwa pemerintahan Biden tidak lagi sependapat dengan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait dengan operasi Gaza. Blinken mengatakan kepada wartawan bahwa lebih banyak lagi yang perlu dilakukan untuk melindungi warga sipil di Gaza. Terlebih banyak warga Palestina yang terbunuh dalam beberapa minggu setelah serangan 7 Oktober. Perbedaan pendapat lainnya tampak ketika Netanyahu mengklaim bahwa Israel akan memiliki otoritas keamanan atas Gaza jika perang saat ini berakhir. Namun, Blinken mengatakan Washington menentang pendudukan kembali atau pengepungan apapun di Gaza.
Diketahui bahwa Israel telah melancarkan operasi udara, laut, dan darat di seluruh Gaza. Zionis menyatakan ingin mengakhiri Hamas atau serangan kelompok militan tersebut pada tanggal 7 Oktober lalu, di mana serangan itu merupakan serangan paling mematikan yang pernah terjadi di Israel dalam beberapa dekade. Sementara itu, Israel telah memaksa ratusan ribu warga sipil Palestina mengungsi dan membunuh atau melukai ribuan lainnya. Serangan roket kembali dilancarkan oleh perlawanan Irak ke pangkalan yang menampung pasukan militer Amerika Serikat. Sebanyak 14 roket Katyusha menghantam pangkalan militer Ain al-Asad di Al-Anbar pada Selasa 21 November pagi. Dikutip dari Al-Bawaba, serangan itu bertepatan dengan serangan terhadap sebuah truk yang melakukan perjalanan dari Baghdad menuju Al-Anbar dan diduga milik faksi bersenjata. Menurut pejabat keamanan Irak, pemboman tersebut diperkirakan dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat sebagai respons terhadap serangan baru-baru ini terhadap pangkalan militer mereka. Polisi Al-Anbar mengatakan bahwa serangan itu terjadi sekira pukul 5 pagi. Akibat serangan itu menyebabkan kerusakan parah pada sebuah kendaraan. Selain itu, menciptakan suara ledakan dahsyat di sekitar area tersebut. Rekaman dan foto truk yang rusak tersebut beredar di internet melalui akun-akun faksi bersenjata pro-Irak. Namun pihak berwenang setempat belum memberikan komentar resmi mengenai insiden ini. Diketahui sampai saat ini sudah ada lebih dari 48 serangan di pangkalan Amerika Serikat yang ada di Irak dan Suriah sejak 17 Oktober. Akibatnya ratusan tentara Amerika Serikat pun terluka dan ada pula yang tewas. Serangan ini dipicu karena operasi Badai Al-Aqsa dari Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu. Balon mata-mata yang seharusnya memberikan peringatan serangan Hamas pada 7 Oktober lalu rupanya tak dapat difungsikan. Hal itu karena kurangnya pemeliharaan dan peningkatan oleh Israel. Selain itu, Hamas juga mengerahkan drone murah untuk menonaktifkan menara pengawas tersebut. Dikutip dari Daily Mail, sumber-sumber keamanan dan industri Israel mengungkapkan bahwa dari 7 aerostat yang mengawasi teknologi di perbatasan Gaza, hanya 4 yang dapat dioperasikan. Balon Sky Stars berwarna putih yang mengandung helium itu dilengkapi dengan kamera, sensor, dan perangkat mata-mata. Sumber itu pun menuduh pemerintah Israel mengabaikan balon-balon tersebut, sehingga beberapa di antaranya tidak dapat berfungsi saat serangan Hamas. Kemudian saat serangan 7 Oktober terjadi, hanya 2 dari 32 brigade angkatan darat Israel yang berada di perbatasan Gaza. Terlebih, sumber itu juga mengonfirmasi bahwa Hamas mampu menonaktifkan balon pengawas itu menggunakan drone murah untuk menjatuhkan bahan peledak. Sumber itu menyatakan bahwa aerostat sudah menjadi bagian penting dari sistem peringatan dini Israel. Sumber tersebut juga berpendapat kerusakan yang terjadi terhadap balon mata-mata itu disebabkan karena kurangnya investasi dari pemerintah. Kementerian Keuangan Israel telah merekomendasikan untuk menutup beberapa kementerian di Israel. Penutupan kementerian itu bertujuan menambah alokasi dana untuk membiayai pertempuran yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Dikutip dari Middle East Monitor, satu di antara kementerian yang akan ditutup adalah Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme. Kementerian itu bertugas memelihara serta memperkuat hubungan antara Israel dan komunitas Yahudi di seluruh dunia. Namun keputusan untuk membubarkan kementerian itu menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan diaspora Yahudi global. Sebab kementerian itu sebagai penghubung penting antara kalangan tersebut dengan negara Israel. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, diperkirakan akan membawa amandemen anggaran tersebut kepada pemerintah pada pekan depan. Amandemen itu diprediksi akan mencakup pemotongan pendanaan pada kementerian-kementerian tertentu. Staf Kementerian Keuangan mengusulkan penutupan terhadap Kementerian Urusan Diaspora, Kementerian Urusan Yerusalem, Warisan, Pemukiman dan Misi Nasional, serta kerjasama regional dan kesetaraan sosial. Diketahui sebelumnya, Israel sempat mengadakan penggalangan dana di Amerika Serikat dan mengumpulkan hampir 10 juta dolar. Sementara itu, pada awal bulan ini dilaporkan biaya serangan Israel di Gaza menelan biaya mencapai 51 miliar dolar.
Jumlah tentara Israel yang tewas akibat perang di Gaza selalu bertambah setiap hari. Hingga kini Selasa 21 November, 2 tentara Israel kembali gugur dalam peperangan. Jumlah tentara tewas sejak operasi darat di Gaza telah mencapai hampir 70 orang. Dikutip dari Reuters, militer Israel diduga telah kehilangan semangat untuk menghadapi Hamas di Gaza. Hal itu dikarenakan Hamas menguasai medan perang, sementara Israel hanya memiliki teknologi canggih. Sebab itulah yang diklaim menjadi penyebab jumlah tentara Israel yang terbunuh terus bertambah dari hari ke hari. 2 militer Israel yang tewas telah diidentifikasi, yakni Kapten Arnon Mose Avraham Benvin Fenisti Faspi 26 tahun dan Sersan Staff Ilya Senkin 20 tahun. Menurut militer Israel, 5 tentara lainnya terluka parah dalam pertempuran itu. 2 tentara tewas itu menambah jumlah pasukan yang gugur dalam perang darat di Gaza mencapai 68 tentara. Sementara itu, kemarahan masyarakat Israel terhadap kebijakan invasi darat ke Gaza terus meningkat. Mereka mengungkapkan ketidakpuasan dan kemarahan terhadap pemerintahan Benyamin Netanyahu. Diketahui sebelumnya bahwa Israel merilis nama 3 tentara di jalur Gaza yang tewas sejak Sabtu malam, sehingga total tentara dan perwira yang tewas sejak 7 Oktober menjadi 380 orang. Serangan yang dilancarkan Israel ke Gaza menewaskan sejumlah jurnalis perang yang seharusnya dilindungi oleh hukum humanitar internasional. Terbaru, jurnalis selepas Palestina menjadi korban atas penembakan militer Israel. Sebelum tewas, jurnalis bernama Hassouna Slim itu sempat memberikan pesan terakhirnya. Dikutip dari Tribun News, Slim dinyatakan tewas dalam serangan Israel di kamp pengungsi Bureij. Tak diketahui secara pasti mengapa jurnalis asal Palestina ini menjadi sasaran penembakan tank-tank Israel. Namun banyak pihak yang menilai bahwa serangan ini sengaja dilakukan untuk membungkam liputan para jurnalis yang bisa menggoyahkan kepercayaan publik. Terlebih sebelum tewas, Hassouna Slim sempat mengunggah video ke sosial media Instagram. Dalam video itu, ia menuturkan bahwa Gaza saat ini sedang dianiaya dan terkena genosida. Ia pun memberikan pesan kepada dunia dan negara-negara Arab serta Muslim untuk menyelamatkan Gaza. Selain Slim, 2 jurnalis TV Al-Mayadin Lebanon juga menjadi korban tewas karena serangan roket di dekat perbatasan Lebanon dengan Israel pada hari Selasa 21 November. Serangan roket tersebut terjadi di dekat kota Tir Harfa, sekira 1 mil dari perbatasan Israel. Kedua jurnalis tersebut adalah reporter Farah Omar dan juru kamera Rabih Al-Ma'mari. Serangan yang dilancarkan Israel ke Gaza menewaskan sejumlah jurnalis perang yang seharusnya dilindungi oleh hukum humanitar internasional. Terbaru, jurnalis selepas Palestina menjadi korban atas penembakan militer Israel. Sebelum tewas, jurnalis bernama Hassouna Slim itu sempat memberikan pesan terakhirnya. Dikutip dari Tribun News, Slim dinyatakan tewas dalam serangan Israel di kamp pengungsi Bureij. Tak diketahui secara pasti mengapa jurnalis asal Palestina ini menjadi sasaran penembakan tank-tank Israel. Namun banyak pihak yang menilai bahwa serangan ini sengaja dilakukan untuk membungkam liputan para jurnalis yang bisa menggoyahkan kepercayaan publik. Terlebih sebelum tewas, Hassouna Slim sempat mengunggah video ke sosial media Instagram. Dalam video itu, ia menuturkan bahwa Gaza saat ini sedang dianiaya dan terkena genosida. Ia pun memberikan pesan kepada dunia dan negara-negara Arab serta Muslim untuk menyelamatkan Gaza. Selain Slim, 2 jurnalis TV Al-Mayadin Lebanon juga menjadi korban tewas karena serangan roket di dekat perbatasan Lebanon dengan Israel pada hari Selasa 21 November. Serangan roket tersebut terjadi di dekat kota Tir Harfa, sekira 1 mil dari perbatasan Israel. Kedua jurnalis tersebut adalah reporter Farah Omar dan juru kamera Rabih Al-Ma'mari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.